Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sedang berada di Ploso atau Pelandaan di Kabupaten Jombang ya Bu deh ini nggih. Alhamdulillah kita mau sowan ke Habib Abu Bakar Asegaf Baron yang insya Allah wali ijazah beliaunya. Nanti kita di sana sowan, pokoknya minta barokah doanya beliaunya. Oke, gitu Pak. Alhamdulillah. Kita ngopi dulu ini karena perjalanan lumayan jauh dari Tuban kota. Nah ini Jamaah Sabilal Mutakin. Jamaah Sabilal Mutakin. Lah pondoknya itu yang di Baron juga namanya Sabilal Mutakin. Wah luar biasa, nyambung ya? Nyambung. Luar biasa. Seperti kopi dan susu nih nyambung sama rokok. Nah, kita ketemu nanti di sana ya. Nah, ini namanya Sabilul Mutakin. Ya, kalau masjid kita itu kan Sabilul Mutakin. Jadi sama-sama apa maknanya ya sama Sabilul Mutakin. Jalan orang-orang yang bertakwa. Mari kita lanjut, Anwar. Haram. Ya. Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yaya Gus, kemarin kita kan habis sowan di Habib Abu Bakar yang terkenal wali Majidub itu ya. Saya pernah melihat di YouTube bahwasannya dari penjelasan Buya Ar-Razi, wali Majidub itu tidak bisa dijadikan guru atau panutan. Nah, bagaimana menurut pandangan dari Yai Agus ini terkait wali Majidub itu? Monggo Pak Gus. Ini karena kita menyebut nama seorang ustadz yang terkenal, Abuya Ar-Razi. Siapa? Abuya Ar-Razi. Saya juga sering lihat tampilan YouTube-nya, suka sekali. Jadi kadang itu ada bagian dari khasanah keilmuan Islam. Yang sering saya tonton ya itu Gus Bahak, Gus Koyum, terus sedang ya Abuya Ar-Razi. Abuya Ar-Razi ini kan spesialis torekot ya. Jadi beliau ini menjelaskan seputar masalah-masalah torekot itu. Ya cukup mendalam sekali, kadang cukup luas. Ya salut saya. Jarang orang yang mau gitu ya, mau live gitu. Terus kalau ada yang temu ya titip salam kenal. Saya juga pernah lihat videonya itu, saya mengucapkan bela sungkawa ya karena anaknya waktu ngasih mau itu di mana di Palang itu dolanan bedil terus mati dolanan bedil polisi. Tapi saya yakin ya, orang kuat biar sih. Lah kejadiannya itu kebetulan di mana di Pondok Mustafawiyah. Nah ini pondoknya mbahku, pondok ibu. Jadi saya agak ke situ waktu itu saya keluar ke kota. Kalau seandainya ada waktu ya mungkin saya ke situ. Tapi kan sudah dijamu sama Mbak Ani, Kak Rofi ada di situ ya. Jadi pendiri Pondok Mustafawiyah itu, Mbah Mustafa itu punya anak namanya Mbak Anwar punya anak Munawaroh. Nah Munawaroh ini ibu saya. Ibu panjenengan.
salut sama Abu Buya Ar-Razi. Tapi tentang orang Mazdum ini, bahwa orang Mazdum tidak bisa dijadikan guru atau panutan. Tapi saya punya penjelasan lain. Ini saya yang kebetulan diwakili atau sama dengan makolahnya. Ini kan caranya petik makalah ya. Jadi saya petik makalah ini dari makolahnya Syekh Salahuddin Al-Hasani Al-Misri, Imbaba, Mesir. Beliau itu seorang guru yang punya lembaga tarbiyah, juga tarekat. Ada namanya itu Manaratul Ilm wal Hub, menara ilmu dan cinta. Nah, Syekh Salahuddin ini menjelaskan, maksudnya penjelasan ini bukan kok kitabnya ini karangan Syekh Salahuddin, bukan ya Kak. Jadi kitab-kitab tasawuf sebelumnya itu juga menyebut, jadi Syekh Salahuddin ini cuma ya mungkin menyuplik atau mengambil petikan aja. Kalau di dalam tradisi Islam, agama Islam, baik itu tradisi intelektual atau tradisi spiritual, itu di dalam diterangkan itu ada 3 jenis guru. 3 jenis guru. Pertama, guru syar'i. Jadi guru syar'i itu mengajarkan syariat agama. Ya mulai baca Quran, kemudian fikih, kemudian hikmah, ilmu hikmah, kitab-kitab hikmah, itu syariat ya. Tata cara sholat, itu pokoknya masalah ibadah lah. Nah, terus ada lagi, meningkat lagi itu ada jenis guru yang kedua, itu guru tarbiyah. Jadi guru tarbiyah ini tugasnya itu memberikan contoh langsung dalam akhlak ya. Tarbiyah ini biasanya wewenang dari mursyid thariqat ya, atau apa namanya, habaib yang punya jamaah banyak. Jadi beliau itu dijadikan sebagai panutan, sebagai tarbiyah ya. Nah, guru tarbiyah ini kalau thariqat ya membaiat ya. Jadi zamannya dibaiat. Kemudian dari hal-hal gurunya itu dijadikan guru atau panutan oleh para jamaahnya ya. Bukan kok thariqat saja. Misalnya ada jamaah rotib ya. Nah, rotib itu ya meskipun tidak bisa disebut-sebut thariqat ya kan, tapi amaliyahnya kan amaliyah thariqat. Jadi seorang atau jamaah rotib adat, rotib atos, sedang rotib idrus itu kadang-kadang mereka punya panutan seorang habib yang di situ ya fungsinya bisa sebagai mursyid ya. Jadi kadang-kadang ada kiai yang menyebut bahwa rotib itu ya thariqat, tapi cuma syaratnya suhbah. Ya betul, di situ tidak ada baiat ya. Tidak seperti yang lain. Tapi suhbah itu maksudnya kita mengumpuli habib-habib, para habaib yang bisa dijadikan panutan atau guru ya, dalam tingkah laku, dalam menyelesaikan masalah. Ini namanya guru tarbiyah. Ya. Jadi pertama saya ulangi, guru syar'i, kemudian guru tarbiyah. Terus yang ketiga ini guru taroki. Ya. Jadi guru taroki itu guru yang bisa mengangkat kedudukan atau makom seorang murid kalau dalam istilah thariqat ya. Nah, orang yang masduk tentu saja kita tidak bisa belajar syariat pada orang masduk ya. Maksud orang masduk kok ditanyai ya, Beb, ini gimana Beb, saya hari ini ada bagian warisan, kira-kira penyelesaiannya biar gimana saudara 3 gitu. Ya orang dijawab. Tanya bab ibadah ya orang dijawab. Terus kalau
tanya masalah Beb niki atau saya kula niki stres mengalami masalah ini. Ya, itu kan orang guru tarbiyah lah. Sampai mendekati orang masuk itu orang digatekno, ya lah. Nah. Tapi kalau yang ketiga, jadi yang ketiga ini masalah taroki ini ada manfaatnya, ada jurusannya. Seperti video itu kan siapa Buya Arodi, saya juga pernah lihat videonya itu kan bilang begini, kalau orang masdub itu cuma orang itu bisa hikmah kemudian mendapatkan barokahnya, ya tak? Nah itu kan juga berguru namanya, ya tak? Hikmah mendapatkan barokahnya, cuma bidangnya itu taroki, jadi lebih mengarah ke arah roh. Saya sering ngajak teman-teman itu sowan ke orang yang masdub itu, terus waktu pulangnya atau setelah beberapa kali sowan itu pada dirinya itu ada perubahan besar, ya sering itu. Nah perubahan ini tidak bisa diperoleh ketika seseorang itu berkumpul dengan misalnya guru tarbiyah atau guru syar'i, ya tidak bisa. Loh kok bisa orang begitu ya? Nah, dulu sudah banyak yang meninggal ya masih lah. Ada juga Wan Sekhon, saya juga pernah, Habib Abu Bakar, terus Habib Abdurrahman Padi, Habib Soleh juga meninggal, Habib Ja'far, terus Habib Ali Ba'akir, terus Halim yang dari golongan kiai, terus apa lagi Mbah Afif, itu juga bisa kita memperoleh berguru melalui sikapnya. Ya. Kadang-kadang orang masdub itu ngajar, misalnya begini, saya ini sowan ke Mbah Afif, ya, Mbah Afif. Nah waktu sowan itu ya saya niat berguru. Saya waktu itu niat minta wiridan, ya entah wiridan apa, yang punya Mbak Afif ini pasti wiridannya ya jos. Nah, ketika saya mengutarakan maksud, Mbah kula nyuwun ijazah wiridan, Mbah, damel saged nggih badhe kula amalaken. Lah, Mbah Afif ndak ngasih, malah ngaji, malah nunjuk nasi, ya. Nanti di meja itu kan ada nasi hidangan. Nah ini gak wiridan, terus nunjuk telur, ini gak wiridan, ini gak wiridan, ini gak wiridan. Dia malah nunjuk makanan. Lah, gitu itu terus saya renungkan. Ya saya renungkan macam-macam banyak. Kenapa dia nunjuk makanan? Saya minta wiridan kok dia nunjuk makanan, ya toh? Lah kadang-kadang tak pikir lah iya. Nah, anggar sarapan wareg kayak kuat wiridan. Lah anggar lesu lempak rasa wiridan itu salah satu hikmahnya ya. Terus tak gahi lagi. Bisa dijadikan guru masuk. Tapi dalam hal guru taroki, ya tak? Lagi sering saya gitu. Pernah saya sowan Mbah Halim itu, waktu itu saya suka ngamalno doa-doa atau hizib-hizib, ya, yang kan doa-doa itu kata-katanya itu indah, terus maknanya itu dalam sekali. Ya. Nah di antara doa-doa ini hizib ini itu saya bingung. Kira-kira yang jenenge santri ya belajar ya, tak cari kira-kira sing paling dhuwur endi, sing paling jos, monggo sing paling sakti di antara wiridan itu ya wis biasa ngono santri belajar duwe kepinginan ngono. Nah, waktu itu yang saya datangi itu Kiai Mbah Halim Baidawi. Mbah Halim Baidawi itu putranya Mbah Baidawi Lasem masdub. Dan saya menangi ya, rumahnya dekat sama mertua saya. Jadi waktu saya datang itu, ya tak jarik Mbah kalau nyuwun wiridan Mbah sing kira-kira dhuwur dhewe, sing kira-kira kiai liya iku gak iso dhuwuri aku Mbah. Belajar ngono ya, sombonge sik ana-ana sithik ngono ya. Lah terus ambek Mbah sinten Mbah Halim niku nyepeng pulpen kertas tulis ini tulisan pertama niku Bismillahirrahmanirrahim misalnya, terus adinun nasihah terus napa malih. Lah wiridan sing dimaksud niku tibake ditulis subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi iku
Jadi Mbah Halim niku wiridan tertinggi. Lah nek ngono wae aku wis hafal, Mbah. Tak cilik-cilik bocah. Bocahnya langgar-langgar wis hafal. Tiba iku malah cara Mbah Halim wiridan tertinggi. Lho iki pelajaran toh, gitu. Iki pelajaran yang saya petik dari orang yang masduk, gitu. Ya, Mbah Halim niku masduk pol, gitu. Wong apa jenenge tentara jere Lekmat niku. Lek kula Lekmat Kiai Ahmad Mustofa niku. Mrene modal lasem niku. Lha tentara sak iku dicegat ngene. Nggih. Waktu piyambake ngerek gendera Saudi niku ana lho. Niku kan gak wong janda mosok wani. Nggih. Lah cara dibedhil lak mati. Nggih. Ya nek masalah keramat, masalah terus sing hal aneh-aneh wis sering kula. Pamane kalih abake-bapake malah paling pengalaman kula. Roh hal-hal sing aneh sing cara ngono iku di luar jangkauan. Nggih. Terus lagi saya juga teringat napa wejangane Kiai Maimun Zubair wonten sarang niku. Mbah Mun niku nate dawuh ngeten. Kowe nek mbek habaib iku atimu jaga. Nggih. Diapa-apakno habaib iku masih piye wae bentuke. Iku ibarate Quran amo. Jadi muskap Quran sing lawas nggih, kadang kececeran. Jadi diku bungkus kacang ya dosa ora oleh, nggih to. Didaki ya kualat kowe. Dadi kudu bahkan nek kepengin ngrapikno niku kudu wudu. Nggih to, wudu sik secara syariat zahiri wudu. Tapi kan nek syariat batine kan ati kudu diresiki, kudu diplong, gak di perasaan apa-apa. Nah niku kadang-kadang apa biar sing anak sing jadab, masduk. Lah kita ketangoten. Lah Kiai Maimun niku ngibaratno napa kalangan habaib sebagai Quran yang hidup. Lah terus Habib sing mazhab niku apane? Lah niku kula pikir, nggih. Oke lah ayat-ayat Quran itu ada yang bisa dipahami dan tidak ada yang bisa dipahami. Saiki kayak gini. Ayat-ayat yang jelas. Iku ya ibaratnya habaib yang jelas-jelas wae, nggih semaku jelas. Lah, terus ana sing ayat niku gak jelas, kayak Toha, nggih, Hamim. Lah, ketika kita membaca sesuatu sing akal kita ini tidak mampu mencerna, itu sama dengan ya waktu kita sowan ke Habib yang masduk. Jadi Habib sing masduk itu ibarat Fawatika suwar itu ayat-ayat sing penuh rahasia. Tetapi meskipun rahasia, ayat-ayat ini bisa dipahami. Ya buktinya maksudnya ana ulama sekelas Al-Halaj iku nulis kitab Tawasin gitu. Diberiku wonten kaidah-kaidah tauhid sing mendalam sekali. Dari kata toksin itu di zaman itu Tawasin. Nah ini menandakan bahwa cuma kitab Halaj itu diobong kabeh malah karo wong syariat. Mergo wong syariat itu nganggep nek wong mazhab wong jandab kaya Halaj iku wong bento nggih to. Karek sitok tok tinggalan Tawasin niku. Nggih. Niku Pak Anwar sing saged kula jelasaken dan biasanya hanya orang-orang para mukhibin sing sowan niku wong sing mazhab ya. Dadi atine iku penuh cinta kepada Kanjeng Nabi terus jiwane iku ya ketarik karena putune Kanjeng Nabi gitu. Lah iki terakhir tak kei resep ya cara ngono. Bagaimana kita itu dapat manfaat dari orang yang jadab ya. Resep ini. Orang jadab itu kuncinya itu nggone mripate di pandangan mata. Lah iku tak tarene sesuai iku. Sesuai apa jenenge wiridan sing Ratib Idrus iku. Ala ya Allah binadrah minal ainir rakhimah tutabi kulama bi min amradin saqimah. Jadi pandangan mata. Ala binadrah. Jadi gini. Sampean mandang dia. Tapi sing sowan kan mesti kan seorang mukhibin, pecinta. Memandang dengan perasaan cinta, perasaan senang, perasaan kagum. Terus dia memandang sampean. Jadi mata mbek mata iki kontak, jebret ngene ya. Lah waktu jebret iku sampean iki cara HP Bluetooth. Syar'id. Data-data sing kono mlebu, jebret.
karya kekuatan memori ini sampean sak pira? Tampung, nggih. Lah iku sampean entuk sirine wong master. Begitu pulang iso dadi perubahan. Nah, mugi-mugi napa sing kula sampaikan niki napa wonten manfaate. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasril haqil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.